di bagian orders kita klik yang customer, import ya, kita klik importnya. Nah, di bagian ini tinggal kita rubah. Ini kan nomor 1 jangan dihapus. Ini kita load file internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial yang mana akan membahas tentang bagaimana cara membuat customer, kemudian supplier atau vendor, kemudian ke pembeli untuk purchase-nya ya. Nah, pertama-tama kita jangan lupakan bagaimana cara merunning pertama kali Odoo ya. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan jika belum ada historinya localhost /2 869/web/database/selector. Nah, nanti pada saat pertama kali muncul kita akan ditampilkan halaman seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti ada database Odoo yang pernah kita bikin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kita tinggal klik. Dan ingat, ini harus terkoneksi dengan internet ya. Jangan sampai internetnya terputus atau tidak stabil. Imbasnya nanti akan lama seperti ini. Ini kebetulan koneksi internetnya juga cukup minim. Baik, di sini sudah tampil ya halaman yang sudah kita bikin kemarin. Ya, ini untuk tampilan backendnya. Nah, di sini kita langsung saja membuat customer ya. Kita klik menu salesnya. Nah, ini adalah tampilan dari sales ya, dimana di sini ada order, ada to invoice, product, reporting, configuration, dan di sini ada data, satu data ya yang kemarin sudah dibuat. Nah, di bagian orders kita klik yang customer. Nah, di bagian customer ini kita klik create ya. Kita klik create. Nah, di sini kita ditampilkan atau disediakan dua pilihan, opsi pilihan, bisa individu atau company. Nah, yang pertama kita akan membuat yang individu terlebih dahulu. Oke, misalkan di sini saya tuliskan kemudian untuk company-nya saya tuliskan kotanya Surakarta. Kita pilih yang Jawa Tengah ya. Oke. Company address sudah diisi, kemudian kita isi email. Kemudian nomor teleponnya.
Sini ya letaknya. Lalu kita save. Ini yang individu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa dilakukan SMS ya, kita bisa melakukan SMS. Kemudian ini emailnya, ini alamatnya. Lalu kita tambah lagi ya, kita tambahkan satu lagi, tapi yang company. Misalkan di sini. Oke. Alamat. Oke. Telepon. Oke. Email. Kalau mau ditambah foto juga boleh ya, nanti kita save. Lalu gimana caranya mengecek hasil kerjaan tadi sudah berhasil atau belum? Kita bisa klik di bagian yang warna hijau ini di atas tombol edit atau tombol save tadi ya. Customer diklik. Nah, di sini sudah jadi 2 data customer ya. Nah, sekarang cara yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan tombol create di sini, maka cara yang kedua adalah kita menggunakan import. Ya, kita klik importnya. Nah, bagaimana cara kita mengimport? Bukan langsung di load file ini, tetapi kita masuk di bagian yang tengah ya, yang ada gambarnya ini. Nah, ini ada import template for customer untuk di-download terlebih dahulu ya. Kita download templatenya terlebih dahulu atau formatnya. Nah, jika sudah, ini kita buka hasil dari downloadan tadi. Nah, di bagian ini tinggal kita rubah. Ini kan nomor 1 jangan dihapus, karena nomor 1 ini adalah fieldnya ya. Fieldnya ini tidak usah kita hapus, kita tinggal menghapus yang bagian ini aja. Misalkan kita bikin ini ya, ada 3 customer individu, kemudian ada 2 ya company. Kita bikin ada 3 customer individu. Ini individu ya. Kemudian dia yang punya house cake. Kemudian ini kontak personnya Yuan ya, namanya di Jalan Manggis 4 nomor 20, kode pos 571, kotanya Surakarta, Karanganyar. Kemudian di Jawa Tengah, negaranya Indonesia. Kemudian
ada lagi ini yang punya Queen Boutique. Alamatnya kontak ya. Kode pos Surakarta ya. Kemudian Jawa Tengah, Indonesia. Terus satu lagi dia punya kedai voice address. Jawa Tengah, Indonesia, oke. Kemudian dua perusahaan ya tadi ya, ada dua company. Di sini company-nya adalah House Cake. Ya. Kemudian ini kosong. Alamatnya House Cake tadi sama ya. Copy. Paste di sini. Kemudian yang satu kita pakai yang punyanya kedai 06. Ini satu ya. Kenapa di sini ada 1 dan 0? Untuk ini kan ditanyakan apakah dia itu sebuah perusahaan. Kalau sebuah perusahaan maka dikasih 1, jika tidak maka 0 ya. Karena ini sebuah perusahaan, maka saya tuliskan di sini 1. Alamatnya nah, kalau yang House Cake tadi kan ini kontak ya, karena di sini bukan untuk invoice address, maka di sini saya ganti oke, seperti ini. Nah, kalau ini sudah kita tentukan tadi, yang lainnya ini bisa kita hapus. Ini yang Aurora sampai dengan House Sales Direct ini kita hapus. Oke ya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Dimana 2 company dan 3 individual. Lalu kita simpan ulang ya dengan nama yang berbeda, jangan ditumpuk, tapi disimpan dengan nama yang berbeda. Nah, kita simpan. Sini, ini kita tambah aja customer. Tinggal kita save. Sudah. Kemudian kita kembali ke Odoo nya lagi. Nah, di Odoo ini kita load file ya. Kita load file, kita cari tadi di mana tempatnya kita simpan. Nah, ini kita klik, kita open ya. Nah, pada saat open nanti akan ada proses menggunakan koneksi internet. Nah, ini kita diminta untuk mengecek terlebih dahulu apakah ada yang berbeda atau ada yang salah atau benar. Sudah benar. Kalau sudah, ini kita tes. Kita klik tes. Nah, ini no match record found.
for name host cake in field relate company. Nah, dengan begini di bagian relate company ini tidak sesuai ya. Kita cek dulu. Ini kita ketikkan Yuan Tanama, terus satunya Joko Supriyanto, karena dia kan berrelasi ya. Kesalahannya di sini. Kesalahannya kalau yang company itu tidak usah diisi ya, relasi company-nya ya, tidak usah diisi, address tipenya nggak usah diisi ya. Terus ini kita isi tadi ya, ini kosongi dulu. Nah, ini dikosongi. Ini invoice address, ini invoice address, ini kita kosongkan. Ini kita simpan ulang. Nah, kalau terjadi kesalahan seperti ini, kita klik load new file untuk memperbaiki filenya tadi. Kita klik lagi, lalu kita open. Nah, kita tes lagi, sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah valid ya. Jadi tadi kenapa relate company-nya itu error ya, karena ini kan untuk merelasikan dengan perusahaan. Perusahaan itu milik siapa? Maka di sini host cake itu dikaitkan dengan Yuan Tanama. Ya, kemudian kedai Bu Joko itu miliknya Joko Supriyanto, maka diketikkan Joko Supriyanto di sini. Ya, meskipun alamannya berbeda nggak ada masalah. Ya, kuncinya ini miliknya siapa perusahaan itu, gitu aja. Nah, kalau sudah biru seperti ini, kita klik import. Nah, maka di sini akan bertambah ada host cake miliknya Yuan Tanama, ada Joko Supriyanto, ada Rika, ada PT Queen Beauty yang tadi ya, ini kaitan dengan Galih tadi. Kemudian kedai 06 Bu Joko dan Yuan Tanama. Ya, ini ada 2 company dan 3 individu baru ya. Ini sudah benar ya. Nah, jadi ada 2 cara untuk membuat customer, yaitu bisa menekan tombol create atau bisa menggunakan import jika lebih dari 2 atau banyak jumlahnya sekalian. Tapi ingat, template-nya jangan dirubah-rubah ya. Template-nya kalau baris pertama ini nggak usah dihapus ya. Nah, ini kuncinya untuk mengingat kita gitu. Nanti tinggal dituliskan di baris kedua nama-namanya siapa saja atau nama perusahaannya apa saja. Nah, perlu diingat di sini ada 0 dan 1. 0 itu berarti individu, 1 itu adalah company. Kemudian kalau dia itu company, maka dia punyanya siapa? Ya, company itu. Nah, ini dituliskan di sini. Ini berrelasi ya. Harus ada, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis ininya, relate company-nya. Tuh kan, kemudian nanti di save ya. Di save lalu dikasih nama yang berbeda, jangan sama seperti template tadi. Oke, itu untuk customer. Yang kedua, kita akan membuat untuk suppliernya di bagian purchase. Nah, menu purchase ini kita klik, kemudian kita di order. Nah, di bagian order kita klik yang vendors. Nah, di bagian vendors ini kita ditampilkan 2 tombol ya, yaitu tombol create dan tombol import. Silakan diklik tombol create-nya. Nah, di sini ada 2 pilihan lagi, individual dan company. Ini sama persis ya. Sama persis dengan yang di customer tadi. Jadi kalau kita bikin individu ya, kita tuliskan di sini individunya. Terus nanti alamat, nomor telepon, email. Ya. Begitu juga nanti kalau company ya sama, tuliskan nama, alamat, telepon, dan email. Kita mulai untuk yang individu. Perlu kita ingat bahwa tadi customernya kan ada cake sama kedai ya. Nah, diarahnya kan ke makanan, maka individunya kita tuliskan saja di sini, misalkan Dian Saputra.
kemudian jalannya Rinjani Raya nomor 29, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian nomor telepon 0271 85 123 0, mobilnya 08 99 9 Oke, email frozen Dian gmail.com. Misalkan gini ya, ini kurang L. Nah, misalkan gini, terus kita save, kita bikin satu lagi yang company, misalkan CV Jaya Abadi, Urip Sumoharjo 254 Surakarta, Jawa Tengah. Kode posnya ambil aja ini, nomor telepon 0271 722 100. HP tidak ada. Email Jaya Abadi store@gmail.com. Kita save. Nah, di sini sudah ada dua supplier. Kita bisa klik dengan klik vendornya di sini. Ini ada supplier perusahaan, dan ada supplier pribadi ya, individu. Kita juga bisa mengimport dengan mengeklik tombol import di sini. Kemudian kita download lagi templatenya. Nah, ini templatenya. Kalau company itu tetap di sini tidak ada relasi ya, tapi mungkin di sini. Coba yang ini saya taruh di sini ya. The frozen ini coba nggak pakai titik. Saya ginikan coba. Saya ragunya itu karena relasi itu tadi. Nah, ya kan, karena ini supplier kan berarti Budi Sudarmono itu memiliki CV Futska, ya kan. Kemudian Andi Sutomorang memiliki CV Indofrozen. Yes. Belum kita import. Astagfirullah ya. Nah, ini yang individu, ini yang perusahaan, ada dua. Oke. CV Futska sama CV Futska punyanya Budi Sudarmono. CV Indofrozen miliknya Andi Situmorang. Nah, ini kalau berdiri sendiri seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pembeli. Pembeli. Kita masuk di bagian inventory. Ini ada di master data. Kita klik produk. Nah, di sini produknya tinggal kita klik create atau import
kita klik create-nya dulu. Nah, kita masukkan produknya, misalkan tepung gitu ya. Kemudian harganya, ini kalau ada foto ya kasih foto ya. Misalkan tepung harganya 7.000, ini yang tepung kilon itu ya. Rp7.000, pajaknya 10%. Kemudian kosnya, ini harga sales ya, harga salesnya sekian, update cost ini. Klik 10.000, 10.000, apply. Terus kita save. Nah, kalau untuk ukurannya ya, ukurannya ini tepung ini berapa sih ukurannya gitu, kita bisa klik di bagian inventory ya. Bagian inventory, nah di sini kita edit. Untuk manufacture-nya beratnya adalah 1 kilo misalkan ya, nggak ada volume untuk tepung. Kita cek produknya, ada tepung harga 7.000 ya. Kemudian untuk impor kita bikin lagi, mestinya bentuknya berbeda kalau produk. Kita cek, nah berbeda ya, jadi jangan diasumsikan sama terus. Telur, mentega, gula pasir, terus ini ada keju, roti, terus ada daging cacah, terus ada sosis ya. Ada 7 barang. Ini kodenya ya, kodenya kita urutkan aja. Ini roti 01, roti 02, roti 03, roti 04, frost 01, frost 02, frost 03. Barcode-nya ini kita copy aja, dirubah belakangnya. Yang ini pakai 5, 6.
Sales price, harga telur 28.000 sekilo ya, dijualnya 30.000. Mentega anggap aja 6.000, dijual 8.000. Gula pasir 14.000, dijual 15.000. Keju 20.000, dijual 22.000. Roti 27.000, dijual 30.000. Daging cacah 19.000, dijual 20.000. Sosis 5.000, dijual 6.000. Ini ukurannya 250 ya, 0,25. Ini kan satuannya kilo ya. Daging cacahnya itu juga 0,5. Rotinya itu ya dianggap 1. Terus kejunya 1, ini pak ya, isi 12. Roti 1 pak isi 20. Ini dalam kilogram. Gula pasir 1 kilogram. Mentega 0,5 kilogram. Telurnya 1 kilo ya, yang lain dihapus. Itu kita hapus. Lihat, kita simpan ulang. Load produk, kita tes, sukses ya, kita tambahkan. Nah, ini hasilnya. Dari sini kita sudah belajar untuk menambahkan customer, kemudian ada supplier dan produk. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. WSM Jaya. Terima kasih.